Saat ini sudah hadir bersama kami ada konsultan, ada Mbak Penny Hadi. Selamat siang, terima kasih Mbak Penny sudah datang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami atas resolusi yang belum terselesaikan selama Gimana ceritanya? bertahun-tahun. Tapi gini, sebelum kita membahas makanan-makanannya, tapi kan kalau tadi kan penjelasannya adalah ini makanan untuk menyeimbangkan pH dalam tubuh, makanan yang bersifat basah supaya nggak terlalu asam. Bagaimana sih sebenarnya penjelasan mudahnya itu seperti apa? Oke. Pada prinsipnya makanan-makanan yang disajikan dalam diet alkalin, saya mungkin agak ralat sedikit, dia bukan makanan yang pH-nya basah, tetapi makanan ini adalah makanan yang bisa membuat bersifat basah untuk tubuh kita. Jadi dia sifatnya, gitu jadi ya. sifatnya dia ketika sudah kita konsumsi atau ketika dia sudah masuk ke dalam metabolisme, dia sifatnya menjadikan tubuh kita menjadi lebih basah dari suatu keasaman. Let's say tadi dibilang bahwa tubuh kita ini sifatnya sudah banyak asam karena exposure antioksidan, radikal bebas maksud saya, radikal bebasnya banyak sekali dalam tubuh kita, entah polusi, entah mungkin dari chemical exposure itu juga bisa. Dan yang terakhir sebenarnya yang kita tekankan untuk mungkin jadi target untuk tahun depan memperbaiki diri adalah reducing body fat kita. Jadi makin banyak lemak tubuh kita itu sifatnya sebagai peradangan atau inflamasi. Ketika itu terjadi inflamasi dalam tubuh kita, pH tubuh kita menjadi lebih asam. Nah, itu yang membuat penurunan berat badan atau pembakaran lemak menjadi lebih sulit. Nah, itulah sebabnya dia harus lebih dibasahkan lagi lebih tubuhnya. Dibasahkan, jadi Betul. menyeimbangkan tadi ya. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan menetralkan tadi, menyeimbangkan tadi, penyakit apa yang paling mudah menyerang tubuh kita? Satu, diabetes misalnya? dikarenakan kegemukan atau obesitas yang menahun, pasti degeneratif sindrom atau metabolic syndrome sudah akan terjadi, which is dia jantung, hipertensi. Yang paling ringan saja hiperkolesterolemia. Jadi kolesterolnya mungkin akan jadi lebih tinggi ya, lebih cepat naik. Nah, makanya kalau kita dilihat butuh makanan-makanan seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya pH-nya makanan. Jadi keasam basaan makanan. Jadi mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ini kan kayaknya kan yang wah ini ada nanas, ada buah-buahan. Jadi sebenarnya arahnya harus dari 7 lebih ke arah sini ya, lebih ke yang biru ya. Betul. Tapi jika pun akhirnya mau tidak mau kita mengkonsumsi paling tidak memper sedikit ke acidic-nya food, agak paling tidak gitu. betul, dia hanya sekitar 20% dari konsumsi harian. Jadi sisanya 80%-nya harusnya ke arah yang sana. Berarti bukan berarti nggak boleh, cuman ada porsinya 20%. Kalau ngomong porsi, saya mungkin, porsinya seberapa banyak? Oke, let's say satu hari, katakanlah satu kali, misalkan senang sekali kopi mungkin. Oke, saya sarankan balik lagi, ambillah natural coffee, black coffee begitu ya, tapi yang langsung dari generat, bukan yang yang jadi packingan. Ambil yang natural, mungkin non sugar, nggak pakai sugar sama sekali. Jadi tidak boleh pakai gula ya? Ya, nggak boleh pakai gula. Jadi pada diet ini sangat minim gula, jadi minim gula, which is itu juga ada di dalam karbohidrat, sumber karbohidrat utama kayak nasi, ubi, kentang itu semua tidak dulu pada. Kalau ini tuh jenis air apa nih? Kalau ini kan ada tap air alkali atau seperti apa itu? Sebenarnya masih banyak kontroversial untuk itu, tetapi yang penting air putihnya dibanyakin aja lah. Tapi itu yang penting ya. Kelihatan nih jenis-jenis makanan sehat, buah-buatan, sayur-sayuran, tapi kalau yang asam sifatnya. Tapi gini Mbak Penny, kita kembali nih sama menu yang kamu siapkan. Kan kadang-kadang banyak orang yang berpikir makanan yang sehat, penyajiannya kadang-kadang membosankan orang jadi nggak pengen makan, akhirnya larinya ke yang kiri-kiri lagi gitu. Yang Sekarang lihat lagi. aja. Ini ada porsi makanan harian, jadi sehari penuh yang bisa dikonsumsi sebenarnya. Kalau lihat porsinya sebenarnya nggak bikin lapar ya. Sebenarnya kalau saya sih nggak bikin lapar. Yang mana yang untuk sarapan dulu deh? Yang mana? Ini sarapan. Buah. Ini sarapan. Saya gini, sarapan kadang orang seringnya nasi goreng, lontong sayur ya, ya kan? Ini saya mau contohin, mau bikin sarapan. Dibikinin menu sarapan meskipun agak berat, tapi nggak apa-apa deh ya. Buah-buahan ya, seperti itu ya. Buahnya paling baik apa aja sih Mbak Penny berarti? Buah yang sifatnya dekat sekali sama basah adalah satu yang glycemic indexnya rendah, which is dia kadar gulanya rendah. Dia ada di yang paling enteng banget, apel, pear, pepaya mungkin, bengkoang, alpukat ya, dia orang bilang dia berlemak, dia lemaknya lemak baik banget buat kalau anggur. Oh, anggur cakep banget. Dia antioksidan. Kalau makan anggur, satu lagi. Kalau makan anggur, makanlah dengan bijinya dan kulitnya. Oh gitu, bijinya malah dimakan? Ya, karena antioksidan yang paling tinggi di anggur adanya di biji dengan kulit. Oke, saya makan sekarang. Biji dan kulit itu dimakan. Kalau untuk
Ini kan untuk dipotongin kan apelnya. Ya. Porsinya gimana? Satu apel saja cukup atau gimana? Ini pada diet alkalin kita tidak terlalu strict di porsi atau tidak terlalu strict di berapa banyak, berapa kalori, berapa jumlah, itu tidak. Jadi kita secukupnya kita atau Fokus di jenis sekenyangnya ya? kita. Tapi Berarti- kita Biar seneng betul Mas. Kita lebih fokus di jenis. Jadi jenis Oke. bahan bakunya. Konsep diet atau makan modern yang lifestyle baru sekarang adalah tidak terpaku pada melulu kalori tetapi pada jenis bahan baku. Jadi, Ini kalau sarapan menunya yang sehat seperti ini, segar seperti ini yang paling mudah sering dilakukan. betul, yang paling gampang. Oke. Nah, Oke, biasanya kita ada apel. Terus kemudian campur apa? Saya udah Sabar. pengen banget tuh melihat almond-almondnya. ada almond, ada Ada almond. anggur. Ya, saya cuma Oh, campur anggur. Ya, begini Oke, jadi saja. ini sebenarnya tidak terbatas kepada porsi. Jadi kalau memang yang biasanya makannya banyak Makanya ini porsinya, mangkoknya besar sekali. Ih, menggiurkan Saya banget cuma nih. mau kasih contoh. bahwa Apalagi kan kalau boleh. misalnya yang pria kan biasanya kan porsi makannya lebih banyak gitu. Oh, kalau Dia yang kan- mau exercise pagi, tambahkan pisang ya di dalamnya, kalau nggak alpukat. Oke. Bagi dua dulu, Ada apa separuh kenapa dengan untuk pisang dan juga alpukat giving lebih? energi waktu mereka sudah sedang melakukan Workout. burn fat-nya. Oke. Saya boleh proteinnya bantu, saya dinaikkan. campur berarti? Silahkan. Saya campur dengan almond ya. Tunggu dulu, enaknya Tunggu Oke. dulu. Dan yogurt ya. Yap. Yogurt. Aduh, sehat banget. Sudah begini Jadi, saja. Harus plain yogurt atau boleh yang yogurt? apa saja, enggak apa-apa, yang penting dia low fat. Dah tabur. no fat ya. Tabur Kalau jenis dengan buahnya itu. pun macam-macam berarti bisa dikreasikan ya. Ditambah kiwi misalnya. Ya, boleh kiwi. Kalau mau agak manis sedikit, melon semangka sedikit, enggak Papaya apa-apa. pun, aduh. Aduh, ini enak banget. Coba ketemu sama ini pagi ya. Iya, betul ya. Tenang, ini masih ada 2 piring lagi sebenarnya gini, ini dia tenang. kalau seandainya bagi pemula yang makanan seperti ini kok kayaknya masih agak lapar atau takut lapar. Iya, kurang misalnya. Oke, boleh tambahkan granola, boleh Oh, kasih boleh. oat sedikit, tabur aja bareng di sini, dia Oh, kalau ini ini apa ya? Ini. Oh, sorry. Ini green tea. Oh, Ini green green tea. tea. Saya kasih contoh di sini green tea-nya memang yang langsung bubuk, jadi langsung Iya, daun, gampang langsung ya. diseduh. Nah, boleh campur sama makanan ini untuk sarapan. Oh, jadi Kalau- ditaburin aja di atasnya? No. Saya maksudnya dibuat. Oh, sendiri diseduh. untuk- Iya, Buat teh hijau. Iya. Beda lagi ceritanya. Iya. Yang tadi kira Iya, sama. oke. Tapi ingat lagi, jangan gula. Jangan Tidak gula. boleh Oh, pakai jelly gula. jelly yang pakai gula berarti nggak boleh berarti ya? Sebaiknya enggak, kalau bikin jelly, masukkan aja buah-buahan di dalamnya Oke. untuk kasih rasa manis. Ah, betul. Jadi semuanya memang untuk pemanis itu semua adalah dari bahan-bahan yang alami gitu ya. Boleh Ini udah Dian. jadi? Dian Sudah, boleh cobain tinggal ya. dimakan. Dian Saya boleh boleh coba. nyobain? Sambil Mana? kamu nyobain. Nih. Mau. Yes, bagian saya nyobain. Dikunyah ya, ditelan ya. Aduh, ya tendang. Berarti kalau jam-jamnya nggak masalah ya? Ya, jadi kalau alkalin dietnya tetap 3 kali makan utama, ditambah 2 kali atau 3 kali snack time. Tiganya pagi makan pagi, lalu ada snack jam 10, makan siang, snack boleh ada sore. snack. Snack Snacknya sore bentuknya kayak gimana? Kayak buah-buahan ini. Kayak Jadi, buah-buahan ini ya, kayak ini buah naga boleh, gini ya. betul. Ini juga Oke. boleh satu kok, boleh sebanyak itu kok. Ya. Oh boleh, kalau satu habis gini. Nggak apa-apa. Atau habis gini habisin ya Dian ya, saya kasih waktu 10 detik. Lanjutin terus ngobrol. Oke, sambil Dian menikmati sarapan Enak, dan enak. agak terlambatnya, kita beralih ke makanan siang. Yang makanan siang mana nih Mbak? Yang ini ya? Ini Oke, contoh untuk menu makanan makan siang gimana? Kan biasanya Betul kalau lagi. orang yang beraktivitas makan siangnya perlu yang lebih ngenyangin. Ya, kalau lihat porsinya, sebenarnya Ini dressingnya ketika apa nih? dressingnya olive oil dicampur bumbu-bumbu lain, Seperti? bawang putih, bawang bombay, thyme, oregano, siram aja. Kalau Terus? pengen Lalu Goreng. kasih peresan jeruk nipis. Kalau mau, boleh pakai pesto sauce, boleh Bisa juga? ditambahkan. Iya, kalau mau Kalau- pedas sedikit, boleh chopping itu cabai aja ya? cabai rawitnya, boleh, enggak apa-apa. Oke. Kalau Tetap digoreng-goreng menunya- gitu boleh nggak sih? Mau digoreng, dibakar atau di oven atau di apapun itu? Kembali lagi pada mereka yang pemula, jangan dibatasi oleh terpusingkan dengan oh ini mesti bagaimana. Oke, silahkan dulu kenali dulu bahan-bahannya. Level pertama, jika ingin tetap ada gorengan, silahkan gorengan tapi Oh, yang boleh, nggak deep tapi- fried. Lalu Ah. pertama gorengnya mungkin pakai olive oil yang ya yang light Ya. atau mungkin pakai virgin coconut oil. Jadi deep fried gitu ya? Deep fried-nya tidak terlalu deep fried. Tidak ya. terlalu Ya, deep fried. ya sudah. Asal agak, ada agak ya, satu angus-angus kali dikit lah ya. satu Efek-efek kali gimana sehari gitu aja ya. cukup lah. Boleh, Kalau oke. lihat porsi ini emang Porsinya kurang ya gimana? kalau ini. Saya nggak ngomong Cukup porsi. kok ini, cukup. Kalau saya kayak gini Cukup buat makan besar. 3 kali deh. Wah, belum ya. Oke, buat yang terakhir nih, karena saya udah gak sabar banget. Kalau ini adalah untuk makan malam, lagi-lagi jamnya bebas, tergantung menyesuaikan kondisi tubuh Ya, saja. jam. Dan menunya berarti apa aja nih? Kalau ini apa Itu nih? dori tim kemangi,
Oke. Oh, ikan boleh ya? Saya kira nggak boleh daging, nggak boleh ikan. Gini, tidak boleh hewani, tetapi pilihlah protein hewani yang mendekati sifatnya lebih ke arah basah, which is dia adanya di ikan-ikanan atau Oh, mungkin oke. telur. Ya, Jadi tapi masih level boleh. yang kedua, jika tetap ingin ayam, ya sudah, ambillah unggas. Makan itu ya? Atau mungkin ya kalkun, kalau Kalkun. yang di luar ya mungkin Oke. kalkun, Turki. Kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau Lebih ikutan lengkap. diet ala Mbak Penny juga, harus ke Instagram mana atau harus ke mana lagi? Oh, oke. Ini ada Prima Diet Websitenya catering.com, kan? www.primadiet-catering.com. Nah, oke. Ini menunya biasanya harus berapa lama? Maksudnya? Untuk package-nya ya, 12 sampai 14 12 hari. sampai 2 minggu berarti Anda sudah bisa merasakan hasilnya sehat di 2017. Yap. Terima kasih Mbak Yap, Penny sudah betul. berbagi bersama kami. Oke, sama-sama. Tinggal dijalanin aja sih sebenarnya Betul. ya supaya memulai 2017 ini Enak. dengan harapan dan badan yang lebih bagus lagi.